Oke, halo Sobat Tender Service dimanapun berada. Terima kasih terus mendukung channel saya ya teman-teman. Kali ini saya mau berbagi bagi teman-teman, khususnya para teknisi pemula, bagaimana cara mengatur atau mendesain meja servis pemula sederhana ya teman-teman. Sebenarnya sini udah ada meja servis saya, namun saya menambah rak untuk di atas ya. Jadi rak di atas ini nanti fungsinya untuk tempat alat-alat servis yang langsung ini ya, bisa terhubung ke listrik. Contohnya blower, power supply, solar station, USB analyzer, dan lain-lain ya teman-teman. Oke, ini adalah besi siku pertama yang akan kita pasang. Nah, itu tadi saya sudah mengukur lubang bagian untuk kedudukan besi sikunya menggunakan ini ya. Saya menggunakan water pass kecil untuk memastikan permukaannya datar ya, permukaan sikunya. Jika sudah pas, kita tandain lubangnya, kemudian kita bor ya teman-teman. Nah, perlu di ini tambahannya, saya menggunakan penampung penampung bekas borannya. Kotorannya itu saya tampung menggunakan aqua ya, biasa banyak trik-triknya. Oke, ini sudah selesai lubang pertama. Oh, ini kurang besar ya teman-teman lubangnya tadi, jadi kita bor lagi. Kemudian sini saya menggunakan pisser ya, pisser gitu teman-teman, menggunakan pisser untuk dinding. Kemudian setelah itu kita bautkan lubang pertama untuk penahannya dulu, kemudian kita pastikan lagi permukaannya datar menggunakan water pass. Sini saya menggunakan water pass mini. Nah, jika permukaannya sudah rata, kita kencangkan lagi bautnya, kemudian kita bor lagi baut yang siku untuk di bawahnya ya, kedudukan di bawah. Jadi teman-teman pemula perlu diperhatikan juga untuk mempermudah kita dan kerja nyaman ya. Kita harus memisahkan memang alat servis dengan maksudnya alat servis dan alat pendukung servis gitu teman-teman ya. Kan alat-alat pendukung servis biasanya seperti pembuka, tulis pembuka gitu ya. Kalau alat servis utamanya ya seperti solar blower, power supply, solar station, dan lain-lain ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai baut kedua dan permukaannya sudah rata. Langsung kita kencangkan aja bautnya. Teman-teman, di sini saya menggunakan siku ukuran sekitar ini ya, sekitar 25 cm panjangnya kalau nggak salah ya teman-teman sekalian. Nah, ini udah selesai. Lanjut kita memasang siku yang kedua ya. Tidak jauh berbeda dengan siku pertama, namun di sini saya menggunakan sebuah besi ya, besi bulat untuk sebagai referensi aja untuk permukaannya rata dari ujung ke ujung gitu ya, dari siku yang pertama ke siku yang kedua. Tetap menggunakan water pass untuk memastikan permukaannya rata. Jika sudah rata ujung ke ujung sesuai dengan water passnya, kemudian kita tandain lubangnya. Setelah itu kita bor lagi. Jadi ini teman-teman, untuk ide kita, pandai-pandai kita masing-masing. Ini water pass mini yang saya gunakan, banyak dijual ya teman-teman di toko bangunan. Oke, setelah itu kita bor lagi untuk kedudukan siku yang kedua. Kita pasang dulu baut yang di atas, kemudian kita cek lagi menggunakan water pass apakah permukaannya sudah rata. Baru kita tandain lagi, kita bor lagi lubang yang kedua. Oke, ini sudah rata, kita kencangkan. Nah, langsung kita bor lagi lubang yang kedua untuk kedudukan di bawah. Beginilah teman-teman perjuangan kita para teknisi pemula ya. Sembari kita sedang merintis ya, sembari juga kita cari cara untuk berhemat, karena memang pasti kita modal untuk awal belum kuat ya. Jadi kita manfaatkan ide-ide ya, banyak ide-ide yang harus kita manfaatkan. Bisa cari referensi di YouTube atau di media sosial lainnya teman-teman. Yang penting kita bisa berinovasi ya, kreatif ya teman-teman, nggak harus monoton, kita harus beli
ini itu gitu ya dengan menggunakan budget yang besar. Ini kita manfaatkan aja apa barang yang terjangkau ya teman-teman. Ini udah selesai sikunya, lanjut kita pasang tripleknya ya, triplek untuk rak tambahan. Jadi ini sebenarnya sangat membantu ya teman-teman, rak tambahan untuk nempel di dinding ini tidak terlalu banyak makan tempat ya teman-teman, karena dia nempel di dinding. Tapi tergantung kondisi tempat teman-teman sekalian ya, para teknisi pemula, tergantung situasi tempatnya dan kondisi keadaan tempatnya. Kalau saya sih di sini saya kebetulan saya buat servis mandiri di rumah ya teman-teman. Jadi beginilah keadaannya. Nah, sudah selesai. Sekarang waktunya menyusun alat-alat servis kita, terutama alat-alat servis yang ini ya, utamanya ya, seperti solder station, solder blower, power supply yang seperti saya bilang tadi. Ini memang posisinya sebaiknya di atas aja. Dan kita lihat para teknisi-teknisi yang udah teknisi senior itu rata-rata susunannya juga seperti ini ya, baik yang profesional seperti orang-orang luar juga seperti ini posisinya. Untuk khusus tools yang solder dan yang terhubung ke listrik, mempermudah kita untuk posisinya di bagian atas ya. Dan untuk tools pembuka atau pendukung-pendukung lainnya baru kita susun di bagian bawah ya. Oke. Oke teman-teman, ini dia kondisinya. Ini akan saya rapikan secara offline aja ya teman-teman. Yang penting raknya sudah selesai. Ya, ini dia teman-teman sekalian, udah selesai ya. Saya buat meja atau rak tambahan. Ini sudah selesai dan sudah saya rapikan. Sudah kelihatan cukup rapi dan bakalan nyaman ya kerjanya. Jadi teman-teman, beginilah meja teknisi untuk pemula sementara ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah letakkan itu, ada saya blower atau rework station, kemudian ada power supply di tengah. Itu yang kecil, yang ini adalah MBR, modul bak regulator atau short killer ya, untuk penghancur short. Kemudian di sini saya ada solder station. Posisinya itu memang harus seperti ini ya kira-kira teman-teman. Kalau blower kan karena posisi di tangan kiri, kemudian power supply di tengah biar gampang untuk kita untuk cek cek mesin atau kita sedang membutuhkan power supply. Kemudian di sini ada solder station di kanan, dan untuk kepala soldernya atau soldernya ini di bagian bawah ya. Di sini juga ada USB analyzer, dan ini meja kerjanya. Simple aja untuk teknisi pemula. Dan ini ada beberapa peralatan tools untuk tools bongkar, ada obeng kecil, ada pisau. Ini obeng besar teman-teman karena saya masih ngambil servis elektronik ya. Jadi untuk teman-teman pemula, beginilah cara kita untuk membuat meja servis sederhana ya. Nggak perlu mahal-mahal tapi sudah bisa buat kita untuk kerja ya. Ini cukup, sebenarnya masih cukup sempit ya, tapi udah cukup lah untuk teknisi pemula ya. Jadi teman-teman pemula jika ingin buat meja servis sederhana seperti ini, saya memanfaatkan rak tempel di dinding itu dengan besi siku ya. Ini banyak dijual di di toko-toko di toko, saya belinya ini di di toko DIY Store. Jika teman-teman ingin tahu, saya beli di DIY Store karena cukupnya karena besinya cukup cukup tebal ya, jadi cukup kuat. Oke teman-teman sekalian, di sini saya menggunakan triplek sekitar 7 mili ya, yang ini 7 mili atau sampai 8 mili kalau nggak salah ya. Jadi semoga bermanfaat tutorial kali ini ya teman-teman pemula dalam membuat meja servis sederhana. Cukup sekian video saya teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman pemula. Salam servis dari saya, Tendra Service.